wis bahas wae lah. Bahas wae wis bar bendong rasa ra opo. Mas, saya sama bapak biasa setor pasir proyek di area Kudus. Oh siap. Posisi mas di Kaliurang mas, di tempatnya Pak Debio. Salam Mas Indra, pripun kabar sehat? Alhamdulillah mas. Pegus di PK tau ora? Nggak kenapa? Saya nggak ngikir pengeluaran. Nggak ada nyali dia. Masa Pak Dewi kan tak 14 ya? Apa nih? Kampanye perintis kalau kamu sebelum 14 kan? 14 juta. Loh kan biar coba takut saru, iku segala kan terakhir gimana? Iya, ini kayak perintis yang second copotan. Terus lapas kopling nih, 50%. Ya kan berarti siapa itu? Tapi orang gatuk. Orang gatuk plan desi. Ya berarti kan mau ganti plan desi toh? Ya otomatis gantiannya. Plan desi toh kan? Iya, plan desi 100 juta. Wah, Dian. Wes sekarang bareng saya. Seminggu nih, garap. Tema film kita isi Mas pernah dengar gak tentang busa hantu misterius? Apa ya? Kalau gua dulu yang pernah gua alamin itu mas, itu pas zaman pahala kencana mas, yang nyasar di mana? Di hutan daerah Blora itu loh mas. Pahala kalau Lorena. Bayangin mas, pahala itu, bis pahala itu mas. Gua saksi mata. Dalam artian gue ngerti persis kejadiannya, gue ngerti banget barangnya mas. Gimana ceritanya bis bisa ada di tengah hutan, di saat di belakangnya dia tuh pohon kagak ada yang tumbang, ya. Jalur bis itu tanah itu kagak ada bekas bannya, belakangnya bis itu persis pohon-pohon rapet mas, tengah hutan. Gimana ceritanya itu pala bisa ada di situ? Buat ngeluarinnya aja waktu itu sekitar tahun 2010 atau 11 atau 12 sekitar segitulah, tahun-tahun segitu. Itu buat ngeluarinnya aja pohon-pohon di belakangnya ditebangin semua mas. Tuh. Masa sih mas? Kamu ketik Google aja deh. Kayaknya masih ada dokumentasinya di Google. Kamu lihat dokumentasinya di Google. Kalau kamu ketik di Google coba ada nggak? Kayaknya ada. Pahala kencana nyasar di tengah hutan itu. Jadi supirnya itu waktu diwawancarain mas, dia ngeliatnya jalan itu lurus mas. Ngeliatnya jalan lurus. Bisa mas kencana tengah hutan. Pengungsi mati men. Masnya kali orang di tempat pondoknya Bu Debio mas. Bu Debio. Pesantren. Kos-kosan Bu Debio itu Pak Debio apa Bu Debio sih? Pak Debio. Bu Debio. KM 7,5 kalau nggak salah. Ibu juga pernah cerita kayak tentang Nasroban. Kalau sejarah dunia transportasi paling kelam itu tahun 2003 mas, itu baru-barunya aku ngurusin bis. Itu AO Trans. Kalau kamu ingat. 48 siswi. Ya. Mayatnya dalam keadaan pelukan semua mas, kebakar di Paiton. Itu gue baru-barunya banget kenal apa maksudnya ngurusin bis AO Trans. Bis itu kebakar mas. Jadi dia naik ke Paiton, dari lawan arah itu ada truk ngeblong, itu yang bawa kernetnya, truk tangkinya nabrak, jeder, pintunya kekunci, kebakar langsung mas. Itu siswinya, itu kan bawa siswi-siswi Jogja itu 48 anak itu meninggal dalam keadaan pelukan semua di belakang mas, kebakar semua hidup-hidup. Itu sejarah paling kelam dunia transportasi mas. Zaman aku, iya, gue inget banget itu, gue baca di koran pada saat itu. Wah, itu sejarah paling tragis di dunia transportasi. Bagus. Habis pahala kencana masuk hutan MTI Pekalongan Jakarta jam berapa mas? Jam pagi sama jam malam. Masih Jogja mas? Masih. Saya di Kaliurang. Kamu ketik aja Pondok Bu Debio, ntar sampai warung yang di depan itu bilang saya tamunya Mas Rian, tamunya Pak Anto Bu Debio gitu. Pak Babin Kamtipnas siap. Yang bisa Eka kebakar di Porosari itu mas? Bukan, enggak seberapa itu. Bayangin mas, 48 siswi perempuan semua mas, pulang dari Bali, pengen mau ke Bali, keluarganya udah seneng-seneng di rumah, anak-anaknya udah seneng-seneng. Kalau itu OTW KM itu bener mas, bener, silakan.
Ikut Famegate nggak mas? Nggak tahu nanti mas. Masih di Jogja mas, masih. Mas Ran Bonatan yang baru ada. Oh banget mas, banget, penuh terus seminggu, hampir seminggu inilah. Jakarta Pamekasan melebu terminal Grogol jam berapa mas? STJ nyasar hutan. Sudiro pernah. Kok aku nggak pernah dengar kalau STJ. Lama ASG ketabrak kereta kesurat sampai jembatan yang keluaran Perupuk. Itu yang paling mengenaskan itu ya karena itu. Yang paling tragis itu mayatnya itu, jenazahnya itu pelukan semua mas, bener-bener pelukan semua di belakang. 48 orang. Jogja kapan mas? Loh ini aku di Jogja. Sini. Aang Jabar, Mas Rian siap dalam. Salam dari Bantul Selatan mas, siap. Mas Indra Saputra, assalamualaikum mas Rian, mau tanya kalau mas DM aja tinggalin nomor telepon. Aku ada penawaran barangkali sampean tertarik. Sampean DM aku tinggalin nomor telepon. Aku ada penawaran barangkali sampean tertarik. Salam dari Jambi mas, siap. Resi Sofia jalan dari barat ini penuh penumpang itu, alhamdulillah. Mas saya pernah order Haryanto mas, siap. Kapan upload itu? Aku lagi libur dulu lah sebulanan ya. Gunawan Solo hadir. Loh Kun kok bubar live-mu? Pendapat rute Malang Jakarta yang isinya bis mewah semua. Wajar mas, karena penumpang Malang kan menengah ke atas. Kalau di Malang MTI pakai sistem TikTok enggak. Sekarang ada berapa unit mas MTI? 8 unit. Raina saya nonton. Lu tadi tak tonton gitu loh. IR Vinestro, terima kasih mas. Terima kasih mas, terima kasih orang baik, terima kasih orang baik. Gimana nanti gue suruh mandi lumpur? Siap. Halo mas, nomor mas Rian masih yang dulu kan? Aku nomornya masih pakai yang belakang yang 48. Saya diganti lembal mas wayang. Lu wayangannya bukan besok, besok wayangannya, malam tahun baru. Kalau orang kayak berapa mas? 7,5 mas, tempatnya Budepyo. Kenapa bis timur bisnya mewah-mewah? Surabaya sama Malang itu marketnya orang-orang kantoran mas, menengah ke atas. Harga tiketnya juga mahal, tinggi. Jadi nilai investasinya masuk kalau misalnya dikasih bis-bis yang premium. Tapi kalau kamu main di market kayak Wonogiri, kayak Muria, kayak Purwodadi, kayak Wonosobo, kalau dikasih bis-bis yang mahal, terlalu mahal, daya belinya kurang mas. Begitu kan mas. Jadi tiap market, tiap wilayah itu punya kapasitas market sendiri-sendiri. Bukannya nggak ada tapi sedikit, kalah sama yang market-market kacangnya. Makanya dulu HR aku bisa jalan 160 bis per hari karena itu. Kita jualan market kacang, bukan jualan market-market mewah. Izin tempel stiker sholawat, siap mas. Itu ijazah dari Pak Haji Haryanto mas, namanya sholawat Jibril. Kamu kalau punya kendaraan pasang sholawatnya. Kalau masang sholawat Jibril itu jangan dikasih aksesoris khot atau kaligrafi mas, ntar orang susah baca. Polosan aja sholawat ala Muhammad gitu aja, biar orang gampang bacanya. Jadi yang ngebaca tuh biar mata sama hati, nggak usah mulut. Mas Rian bikinin video buat aku lagi ulang tahun mas, besok kabarin ya, minta ntar tak kasih video. Mas kamu gendut tapi muat di hati aku, buset cowok lu. Malam ini wayang, oh berarti 2 malam mungkin. Sudah terpasang di kendaraanku, mantap. Aku DM ya mas, monggo silakan mas Ang Jabar. Pahala Kencana masih aktif, masih. Siapa dalangnya mas? Sehat selalu sang inspirator. Ya mudah-mudahan hidup gue bermanfaat buat kalian ya. Mudah-mudahan hidup gue tuh bermanfaat buat kalian orang-orang yang suka transportasi. Dawe hadir mas, siap. Keranjang kuning mana mas? Belum jualan. Haryanto Putri itu dulu bapak itu pengen punya konsep bis pariwisata mas. Cuman karena gue kekurangan bis, akhirnya gue pakai buat akap terus. Jadi akhirnya terus ya sudah jadi jalan akap. Baru tahun sekitar 2015
apa 2018 tuh di Agus bisa buka divisi pariwisata ngurusin ngelola. Dulu nggak bisa. Jadi Haryanto Putra itu nggak ada apa-apa, nggak ada bedanya. Itu cuma pembeda aja dulu rencananya buat buat divisi pariwisata. Lagu Bispiro Rian, ya Allah Mas, Bu yang ngomongnya yang baik Mas, nanyanya yang baik, coba nanyanya yang baik. Pernah diajarin sama orang tuanya kan, gimana caranya bertanya yang baik dengan cara yang Joblos, makasih banyak. Tolong Agung hadir Mas, siap. Ratusan masih kurang. Ratusan apa? Yang punya bis ratusan kan Pak Haji, bukan gua. Mas masih ingat Guntur Heha nggak? Masih banget lah. Di mana dia sekarang? Masih di Heha?